Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kali ini kita akan mempelajari materi multimedia elemen ya, atau dikenal elemen multimedia. Kenapa harus penting itu ya? Karena di dalam multimedia itu terdiri dari gambar ya atau image, audio dan video. Dan elemen tersebut perlu kita cantumkan dalam website kita yang pernah kita buat beberapa hari yang lalu atau beberapa pertemuan sebelumnya, untuk kita tambahkan ya multimedia elemen ya. Ada beberapa unsur tadi ya. Nah, itu yang perlu kita tambahkan atau kita bubuhkan supaya website kita lebih menarik ya dipandang oleh pengguna. Seperti itu ya, seperti itu. Jadi multimedia ini adalah bukan salah satu ya, merupakan hal penting ya, bagaimana mempercantik sebuah tampilan gitu ya. Bagaimana orang itu merasa interaktif, artinya website kita interaktif dengan pengguna atau user. Oke, lanjut saja untuk materi selanjutnya, untuk slide selanjutnya ya. Jadi ada istilah image related element atau bagaimana elemen gambar itu berhubungan ya. Untuk pertama ini kita bahas image dulu, baru nanti audio dan video ya. Jadi gambar dulu. Jadi bagaimana gambar itu berelasi ya sebagai elemen. Gambar atau image adalah salah satu media terpenting dalam halaman web. Hampir satu website memiliki gambar sebagai konten maupun sebagai hiasan untuk mempercantik tampilan website. Logo yang menjadi identitas dari sebuah website biasanya juga dibuat dari gambar, ya, logo ya. Cuman dia logo ini dia bukan harus didesain lebih dulu ya. Biasanya menggunakan vektor, data vektor ya. Kemudian pembahasan dilakukan secara detail ya. Cara penggunaan gambar dalam HTML termasuk cara membuat image, map, dan figur elemen. Biasanya untuk website itu lebih banyak khususnya logo ya, menggunakan PNG sehingga transparan ya. Biasanya kan dia memiliki lekukan begitu atau ujung yang tajam sehingga ya dia tidak memiliki background. Jadi ketika tampil di website maka dia tuh lekukannya itu tidak kelihatan gitu ya. Backgroundnya tidak kelihatan maksudnya. Jadi perlu menggunakan tipe data ya PNG atau PNG ya, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk dapat menginput gambar ke dalam halaman web HTML harus menyediakan image element ya, agar bisa menampilkan gambar ke dalam web browser. Tag IMG membutuhkan beberapa atribut. Tab IMG termasuk ke dalam inline level element sehingga akan mengikuti alur teks di mana tag tersebut ditempatkan. Tag IMG juga merupakan void element dan tidak membutuhkan tag penutup. Tag IMG juga merupakan void ya, elemen dan tidak membutuhkan tag penutup. Seperti itu ya. Kemudian atribut source SRC atau singkatan dari source berfungsi untuk menulis alamat gambar yang akan ditampilkan. Alamat ini bisa berupa alamat absolut atau alamat relatif. Mengenai perbedaan penulisan alamat, pembahasan tentang tag ya. Tuh. Cara teknis sebenarnya bukanlah menginput gambar atau masukkan gambar ke dalam halaman, tetapi membuat link ke dalam gambar tersebut. Betul ya. Jadi kita itu membuat link saja ya, bukan memasukkan. Kalau masukkan berarti dia memiliki muatan atau memiliki semacam tempat di dalam. Sebenarnya yang kita menempat gambar itu dalam server. Dalam halaman web itu kita hanya sebuah link ke server ya melalui HTML. Nanti dipanggil di situ sehingga ditampilkan bersama-sama dengan HTML-nya. Tapi untuk mempermudah pemahaman tetap menggunakan istilah menginput gambar ke dalam halaman HTML. Oke ya, jelas ya. Sebagai contoh ya, kode berikut digunakan untuk menampilkan gambar logo MKT menggunakan penulisan alamat absolut. Ini ada tipe dokumen HTML, kemudian HTML. Dalamnya HTML ada head, itu adalah judulnya logo MKT.
Kemudian body-nya, di dalam body ada image source ya. HTTP html5multimedia.com img html5 multimedia book yang devlin.jpg seperti itu. Kemudian agar gambar di atas bisa tampil harus tersedia koneksi internet karena gambar buku desain multimedia disebut berada di situs ya. Seperti itu ya. Kemudian ini adalah sebuah contoh link ya, html5multimedia.com img html5 multimedia box book ya yang devlin.jpg. Untuk dapat menggunakan alamat relatif, kita harus menyediakan terlebih dahulu gambar yang ingin kita tampilkan. Jadi alamat relatif inilah yang harus menyediakan dahulu gambar ya, baru ditampil. Jadi diupload dulu ke server, baru masukkan linknya. Silakan cari sebuah gambar pada komputer Anda dan ditempatkan pada folder belajar HTML ya, di mana file indeks HTML berada. Sebagai contoh akan menggunakan gambar logo WMKT yang didapat dari website. Gambar tersebut bernama WMKT JPEG sehingga img yang digunakan adalah sebagai berikut. Ini adalah judulnya sekali tadi ya, cuma dalam bodinya itu adalah link ya, img source wmkt.jpg, kemudian br itulah break, sama dengan enter gitu ya. Nah inilah link sesungguhnya ya, image source http html5multimedia.com img html5. Inilah sebuah link untuk menghubungkan HTML dengan alamat JPEG, logo JPEG WMKT tersimpan, sehingga nanti mudah untuk ditampilkan. Karena ini juga halaman atau file-file HTML ini juga tersimpan di sana. Jadi satu tempat ya. Mungkin kalau gambarnya harus dibuat folder gitu ya. Foldernya itu adalah bernama img. Oke, kemudian nama foldernya lagi, nama filenya html5 multimedia book dan devlin.jpg. Bisa disingkat lagi logo wmkt.jpg. Itulah ya. Misalnya tidak menggunakan .jpg maka tidak bisa dikenali apa sebenarnya gitu ya. Oke, lanjut, jelas ya. Mengenai format gambar yang didukung oleh HTML sebenarnya bergantung kepada web browser. Standar HTML dari W3C tidak secara eksplisit menegaskan tentang format gambar apa saja yang harus digunakan. Namun secara umum web browser mendukung gambar dengan format JPEG, GIF, PNG, BMP, dan ICO. Hati-hati dengan penulisan atribut source, sehingga gambar gagal tampil karena kita salah ketik atribut source menjadi SCR gitu ya. SCR ternyata sebenarnya SRC atau source gitu ya. Dan sampai terbalik-balik. Atribut alternatif yang singkatan dari alternate text berfungsi untuk memberikan keterangan mengenai gambar. Isi dari atribut ini adalah pesan teks yang akan ditampilkan pada kondisi-kondisi berikut. Gambar tidak dapat ditampilkan misalkan karena gangguan jaringan internet. Web browser tidak mendukung format gambar. Web browser sedang dalam proses menampilkan gambar. Web browser diset agar tidak menampilkan gambar. Pengguna menggunakan browser khusus seperti screen reader yang tidak akan menampilkan gambar ya. Jadi inilah salah satu juga alamat ya, alternatif gambar logo Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur source sama dengan wmkt.jpg. Nah ini salah nih, ada JPEG X nya di belakang, padahal itu JPEG aja atau JPEG ya, seperti, atau bisa juga PNG. Nah ini salah nih alamatnya nih, ada X nya gitu ya, seperti itu. Jangan sampai salah menambahkan titik di ujung juga, nggak salah juga tuh, nggak bakalan tampil tuh. Kemudian break ya, atau enter. Atribut alternatif juga sangat berguna untuk keperluan SEO, search engine, seperti Google tidak dapat memproses gambar dengan maksimal jika ia tidak mengetahui apa yang diceritakan gitu ya dalam gambar tersebut. Jika kita melakukan pencarian gambar menggunakan Google, salah satu hal yang dinilai adalah isi dari atribut alternatif. Oleh karena itu,
Gunakan teks deskriptif yang bisa menjelaskan isi gambar dalam atribut ini. Walaupun sangat bermanfaat, tidak semua gambar harus memiliki atribut alternatif. Gambar untuk dekorasi seperti icon atau gambar background tidak perlu menggunakan atribut alternatif, gitu ya. Seperti itu ya. Kemudian, atribut title bersifat opsional, boleh tidak ditulis. Atribut ini digunakan untuk menampilkan keterangan ketika kursor mouse berada di atas gambar mouse over. Keterangan ini ditampil dalam bentuk tooltip. Berikut contoh penggunaannya. Ini alternatif gambar logo UMKT. 9 titik menampilkan logo pada website. Itu wajib ya. Source-nya itu wajib ya. Jadi menampilkan logo pada website itu wajib. Kemudian terdapat dua source dengan umkt.jpg. Begitu maknanya ya. Jadi logo itu wajib di dalam sebuah website. Apalagi institusi atau universitas gitu ya. Oke, lanjut. Atribut lebar dan tingginya gitu ya. Digunakan untuk mengatur ukuran gambar. Atribut height untuk mengatur tinggi, sedangkan atribut width untuk mengatur lebar gambar. Nilai dari kedua atribut ini berupa angka dalam satuan piksel maupun persen. Ya, kalau piksel ya bisa disesuaikan ukurannya ya. Cuma kalau menggunakan persen itu statik, maksudnya statik. Misalnya kalau untuk lebar gunakan persen, maka itu 120 piksel full tuh, full layar ya. Jika besar lagi layarnya, maka dia akan lebih besar lagi, tampil lebih besar lagi. Cuma kalau menggunakan piksel, maka seperti itu. Artinya, maaf ya, persen ini tidak statik, dia dinamis gitu ya, dinamis. Justru yang piksel adalah statik. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk lebar lebih baik menggunakan persen. Ya, lebar layar, lebar halaman website, sementara tinggi website bisa menggunakan piksel gitu. Soalnya kalau jika tinggi menggunakan atau height menggunakan persen, maka panjang banget ke bawah tuh, full tuh. Di scroll sampai ke berapapun tidak akan sampai, tidak akan mentok. Ya, jadi kalau lebar tidak mungkin kita scroll ke samping. Ya, jadi kita cuma scroll ke bawah, jadi lebarnya layar itu full gitu ya, menarik untuk dilihat. Kemudian nilai dari kedua atribut berupa angka dalam satuan piksel maupun persen. Baik tersebut height maupun atribut width bisa digunakan secara terpisah atau bersamaan. Oke. Jika dibuat terpisah, maka web browser akan menyesuaikan tinggi atau lebar gambar agar gambar tidak tampil pecah gitu ya. Tampil proporsional. Sebagai contoh, umkt.jpg memiliki dimensi asli 400 x 300 piksel, lebar 400 piksel, dan tinggi 300 piksel. Itu maknanya ya, dari 400 x 300. Apabila menggunakan atribut width atau lebar 350, browser secara otomatis menyesuaikan tinggi gambar menjadi 263 piksel. Berikut contoh penggunaannya ya. Itulah di Photoshop gitu ya. Otomatis tuh ketika merubah tinggi atau lebarnya, maka merubah lebarnya, maka tingginya akan berubah otomatis. Ketika merubah tingginya, maka lebarnya akan ikut otomatis. Inilah sebuah contoh ya, alamat IMG alternatif gambar pemandangan Jakarta, source Bundaran HI JPEG width 275 gitu ya, dan 350 lebarnya. Jadi ada dua gambar yang berbeda tuh ya, gambar 275 dan 350. Kita bisa melihat di browser, silahkan dicoba. Kemudian mengenal satuan piksel. Piksel sering disingkat sebagai px ya, adalah ukuran standar untuk gambar digital. Dalam teorinya, satu piksel sama dengan satu titik terkecil dari layar monitor. Gambar dengan ukuran 200 x 300 piksel akan ditampilkan di layar dengan lebar 200 titik dan lebar 300 titik. 200 x 300 ya pikselnya. Dalam prakteknya, ukuran piksel ini akan ditampilkan beragam. Smartphone modern sudah menggunakan ukuran piksel yang hampir sama dengan layar komputer, walaupun ukuran layarnya lebih kecil. Pada smartphone ini, gambar dengan ukuran 200 x 300 piksel bisa jadi ditampilkan dengan mengambil 600 x 900 piksel dari layar smartphone. Istilah piksel berasal dari picture element. Ya, itulah dikonversi gitu ya. Jadi kan sama tampilannya, sejernihnya sama tuh di HP maupun di komputer. Nah, sekarang kita sudah jelas ya mengenai image ya, gambar. Image itu terbagi ada atas 3, itu ada JPEG, JPEG, dan ada PNG. Untuk background layarnya transparan, backgroundnya transparan, maka harus menggunakan PNG. Itu format bisa dipilih-pilih.
JPEG bisa lebih besar, PNG lebih kecil filenya. Saya sih lebih suka menggunakan PNG gitu ya. Untuk bahan presentasi pun untuk diupload di online ini saya lebih bisa menggunakan PNG. Kecil filenya soalnya. Oke, lanjut ya. Untuk kita sudahi mengenai PNG. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar Open Learning. Sekarang kita masuk dalam penjelasan audio dan video elemen gitu ya. HTML hanya digunakan sebagai sarana berbagi hasil penelitian antar ilmuwan, di mana sebagian besar konten terdiri dari teks, tabel, dan gambar gitu ya. Itu ya. Kemudian situs web saling berlomba menampilkan konten multimedia untuk menarik perhatian pengunjung, salah satunya dengan menambahkan file multimedia seperti audio dan video. Sebelum kehadiran HTML5, untuk menjalankan file multimedia kita harus bergantung kepada aplikasi pihak ketiga seperti Adobe Flash ya. Karena sudah nggak ada lagi Adobe Flash gitu ya. Setiap komputer harus terinstall di Adobe Flash Player. Jika pengunjung tidak memiliki aplikasi Adobe Flash Player, video tidak akan dijalankan di video. Oke, itu dulu ya. Namun dengan perkembangan zaman nggak ada lagi dengan sistem audio dan video multimedia elemen di website, tidak ada lagi Flash, Adobe Flash yang harus diinstal di laptop untuk menampilkan ya animasi atau video di browser. Ada lagi sekarang. Sekitar 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kali ya, seperti itu. Masih ada Adobe Flash, sekarang nggak ada lagi. Menggunakan beberapa format file audio ya. Memindahkan atribut source dari tag audio kepada tag source, atribut tipe digunakan untuk menginformasikan kepada web browser mengenai format file audio. Ketika kode di atas diakses, web browser bisa memilih menggunakan file format mana yang bisa dijalankan sesuai urutan penulisan. Google Chrome atau IE akan memilih menggunakan format MPEG, sedangkan Opera 24 atau Firefox 20 akan melewatkan MP3 dan menggunakan format OGG. Tuh. Nah, ini adalah sebuah source code-nya ya, atau listing atau codingnya ya. Source SRC sama dengan lagu MP3 ya, tipe audio. Dan di bawahnya ada tipe OGG. Bisa diputar ya, bisa ditampilkan di website atau di HTML di browser ya, seperti ini. Nah, dia tipe elemen datanya itu adalah kontrol ya, audio kontrol. Jadi kita bisa mengontrolnya ketika di scroll ke bawah ketemu ini nggak bisa langsung jalan. Kita bisa mengkliknya play-nya dan bisa memberhentikan gitu. Ada juga yang auto gitu ya. Pas kursornya di situ tampil layar dia langsung nyala, nindak. Dia terkontrol. Kemudian setelah itu tutup audio ya, body dan HTML. Kemudian pemberitahuan untuk web browser tua ya. Mayoritas web browser sudah menggunakan automatic update ya, namun masih terdapat pengguna yang memakai web browser jadul. Umumnya web browser ini berada di komputer tua atau komputer kantor yang tidak bisa diupdate karena alasan keamanan dan hal lain. Misalnya IE dan pada Windows XP hanya bisa diupdate sampai versi 8. Web browser tersebut tidak bisa menghandle tag audio karena sama sekali belum memahami HTML5, metode polyfill dengan HTML5 yang hanya berguna untuk memperkenalkan tag-tag semantik, tapi tidak bisa mengajar web browser bagaimana memainkan audio dan video hanya dengan HTML. Itu ya. Kemudian untuk situasi ini bisa memilih apakah mengabaikan sepenuhnya web browser ini karena penggunaannya yang memang sudah relatif sedikit, atau memberikan keterangan supaya pengguna mengupdate web browser ya. Kemudian ketika web browser tidak memahami sebuah tag, maka ia akan melewati tag tersebut. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait hal ini. Oke, lanjut ya. Ini ya di sinilah ya masih menggunakan audio control ya, untuk menampilkan sebuah file audio. Kemudian paragrafnya ya. Kemudian di ini ada link juga ya. Selain di atas ada MP3 dan OGG, sekarang di bawah ada juga link untuk menampilkan atau memutar ya file MP3, archive lagu MP3. Kemudian tutup ya. Itu. Ada yang nggak jelas ya, kalau ketika ada yang ini sama ya dengan materi dengan slide sebelumnya ya. Kita hanya tetap menggunakan audio control. Ini hanya penggabungan dengan paragraf yaitu P ya.
mohon maaf tidak bisa memutar file audio ini, silahkan update web browser Anda atau gunakan web browser lain. Sebagai alternatif, Anda bisa mendownload file audio pada link berikut. Nah, itu berarti browser ini tidak bisa menampilkan file audionya. Dia buat paragraf seperti ini, tapi bisa di-download filenya seperti. Lanjut, kemudian mengenal video format ya. Sekarang tadi audio, sekarang video ya. Sama seperti file audio, tidak semua format video dapat dijalankan oleh web browser. Sebelum melihat keterbatasan dukungan ini, pembahasan format file video yang umum digunakan ya. Terdapat 3 jenis format video yang cukup populer digunakan, yakni H264, OGG Theora, dan WebM. Format video dikenal juga sebagai video codec. H264 itu ya sangat bagus untuk sekarang ini ya, sama dengan MPEG juga, MP4 part 10 Advanced Video Coding MPEG ya. Merupakan video codec yang paling populer digunakan saat ini. Perangkat hardware seperti video recorder, pemutar Blu-ray umumnya menggunakan format ini. Mari saya membuat video gitu ya, dia menggunakan format H264. Artinya MP4 ya. Ketika saya masukkan di Adobe Premiere, maka kita sebaiknya maka dia dikenal sebagai H264. Ketika di export juga menggunakan H264. Ini sangat menarik dan bisa dikenal oleh YouTube gitu. Nah, cuman untuk WA nggak bisa, harus diturunkan kualitasnya gitu ya. Sama dengan juga Instagram gitu ya, nggak bisa menggunakan H264. Ini H264 sangat tinggi kualitasnya gitu, bisa sampai 1 GB ya. Kemudian situs video sharing seperti YouTube dan Vimeo juga menggunakan H264. Kepopuleran format H264 mirip dengan format MP3 pada file audio ya. Format ini dapat menghasilkan video dengan kualitas tinggi namun dengan kurang file yang relatif kecil. Nah, betul. Jadi kualitasnya sama dengan AVI gitu ya. Bagus ya. Beda dengan MPEG biasa ya, sebelumnya ya, jauh sebelumnya. Ini sudah MPEG 4 dengan part 10. Mungkin part 2 ya itu agak blur. Ini kualitasnya bagus kok. Ya. Hampir sama dengan AVI, cuma AVI sangat besar sekali size-nya. Kemudian, walaupun demikian H264 termasuk format priority, sehingga membutuhkan biaya lisensi untuk menggunakannya. Atas dasar hal inilah format H264 pada awal tidak didukung oleh Mozilla Firefox dan Opera. Sekarang sudah gratis. Kemudian OGG Theora ya. Vorbis merupakan format open source untuk file audio. Maka OGG Theora adalah format open source untuk file video. Codec ini juga dikembangkan oleh perusahaan yang sama, yakni Tipwerge Foundation ya. Ketika tahap draft spesifikasi HTML5, OGG Theora dan juga OGG Vorbis sempat diajukan sebagai standar untuk HTML5, namun karena kebanyakan lobby dari beberapa pihak, HTML5 kemudian memilih untuk tidak menetapkan sebuah format tertentu dan memberi kebebasan kepada web browser ya. Kemudian WebM ya, berasal dari video codec VP8 yang dikembangkan oleh perusahaan ON2 pada tahun 2010. Google mengakuisisi ya ON2 dan membuat WP8 sebagai dasar untuk kodek open source yang dinamakan WebM. Format ini masih relatif baru jika dibandingkan dengan H264 dan OGG Theora karena didukung oleh perusahaan sebesar Google dan bersifat open source. Kedepannya WebM bisa menjadi format video universal. YouTube juga menyatakan akan beralih ke WebM untuk menggantikan format H264. Oh, mantap ya. Lebih besar lagi, lebih bagus lagi kualitasnya WebM ini ya. Karena YouTube aja mau beralih gitu ya. Ya, lanjut. Mengenal standar video. Video codec atau format video yang kita bahas sebelumnya hanyalah salah satu dari standar yang digunakan membuat video. Setidaknya terdapat 3 standar dalam video digital. Yang mana kayak format video seperti H264, OGG Theora, dan WebM adalah kodek singkatan dari kodek decoder yang berisi algoritma mengenai cara menyimpan gambar bergerak video ke dalam bit-bit komputer. Ini adalah standar pertama dalam video digital. Kemudian standar kedua yakni mengenai aspek suara yang ada dalam video. Video digital menggunakan standar terpisah untuk audio. Format audio di mana MP3, OGG, WAV, dan ACC adalah format audio yang banyak beredar. Format video H264 umumnya menggunakan MP3 atau ACC sebagai audio codec, sedangkan OGG Theora dan WebM menggunakan OGG Vorbis untuk pengisi suara. Menggunakan beberapa format file video,
Sama seperti file audio, untuk mengatasi keterbatasan dukungan format video, kita bisa menggunakan beberapa jenis format pada iText Video. Web browser akan memilih format yang bisa diputar sesuai dengan spesifikasinya. Berikut contoh penggunaan beberapa format file video dalam satu penulisan video ya. Ini ya, source, Butterfly MP4 ya, Butterfly OGG, Butterfly WebM. Sama gitu ya. Sama. Oke. Video elemen, komentar feed audio, HTML5 juga menyediakan tag video untuk menjalankan video. Tag video memiliki atribut yang sama dengan tag audio seperti source, control, autoplay, loop, muted, dan prelude. Ya, sudah selesai materi kita hari ini. Ya, sudah selesai ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar Open Learning ya. Kita bisa diskusikan di situ. Untuk pertemuan kali ini, hari ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.